pada suatu ujian yang diikuti oleh 50 siswa, diperoleh rata-rata nilai ujiannya adalah 35 dengan median 40 dan simpangan bakunya 10. Karena rata-rata nilainya terlalu rendah, maka semua nilai dikalikan 2, kemudian dikurangi 15. Berapa simpangan baku yang baru? Pertama-tama kita mencari dulu keadaan mula-mulanya, ya. Jadi pada saat kondisi mula-mula, yaitu rata-ratanya adalah 35 dan banyaknya ada 50 siswa. Dengan mediannya yaitu 40 dan simpangan baku kita misalkan SB, simpangan baku ya, simbolnya sama dengan 10. Kita kerjakan untuk nyari rata-ratanya, yaitu rumusnya adalah sigma fx dibagi dengan n. Dan rata-ratanya 35, kita masukkan 35 itu sama dengan sigma fx dibagi dengan n. Artinya sigma fx-nya sama dengan, ini kita kalikan ya, 35n. Nah, karena n-nya adalah 50, berarti kita masukkan 35 dikali 50 sama dengan nilainya 1750 ya. Dan selanjutnya untuk simpangan bakunya, simpangan baku rumusnya yaitu akar jumlah ya, jumlah dari setiap datanya dikurangkan dengan rata-ratanya dikuadratkan baru dibagi dengan banyaknya data. Nah, simpangan bakunya 10, jadi kita masukkan 10 sama dengan akar jumlah dari X dikurangin rata-ratanya adalah 35 kuadrat dibagi dengan 50. Data ini kita simpan. Untuk memahami sigma X min X rata-rata kuadrat, ini kita menulisnya X. Sebenarnya dia kalau setiap data, kita misalnya data pertama yaitu X1 dikurangin rata-ratanya, kita kuadratkan, terus kita tambahkan lagi misalkan X2, data selanjutnya ya, dikurangin X rata-ratanya, dikuadratkan dan seterusnya. Nah, berarti kita bisa menulisnya, daripada kita menulis panjang seperti ini, kita menulisnya menjadi sigma, ya sigma itu artinya jumlah. Ini kita kan jumlah ya, jadi banyak jumlahnya. Kita jumlah dari X dikurangin rata-rata kuadrat gitu ya, kita tulis seperti ini. Nah, udah gitu selanjutnya kita cari lagi kondisi yang kedua, yaitu pada saat masing-masing nilai dikalikan dengan 2. Di soal di sini kita lihat nih, nilai dikalikan 2 kemudian dikurangi 15. Ya, setiap nilai dikalikan dengan 2 kemudian dikurangi 15. Berarti kita bisa mencari rata-rata yang baru. Rumusnya adalah sigma fx dibagi dengan n, banyaknya ya. Nah, di sini setiap datanya, jadi kita misalkan di sini x1-nya itu dikalikan 2. Jadi 2 kali x1 katanya dikurangi 15 ditambah 2x2 dikurangi 15 dan seterusnya sampai 50. Kenapa? Karena kan banyaknya siswa ada 50. Jadi kita sampai 2x ya. Maksudnya 2 kali data yang ke-50 dikurangi 15. Dibagi dengan banyaknya yaitu 50. Nah, berarti kita bisa mengelompokkannya. Ini ada 2x1, ada 2x2, terus ya sampai 2x50. Kita bisa buat menjadi 2 buka kurung, x1 ditambah x2 dan seterusnya sampai x-nya 50. Dikurangkan dengan 15 dikali 50. Karena 15-nya ini pasti banyaknya ada sebanyak 50 ya. Dibagi dengan 50. Nah, ini bentuk seperti ini ya, sigma fx ini kita buat supaya tidak membingungkan ya. Jadi bisa juga dibuat seperti ini nih. 35 ini ya, ini 35 itu sama sigma fx, artinya X1 ditambah X2 ditambah seterusnya ya sampai datanya data 50. Karena kan banyaknya data 50. Dibagi N, N-nya 50. Artinya nilai dari ini nih
jumlah data dari X1 sampai X50 adalah 35 kali 50 yang kita sebut tadi 1750 ya. Ini sama aja sigma fx disebutnya penulisannya. Kalau kita jabarkan penulisannya seperti ini. Nah, berarti kita ganti ini menjadi 2 dikali 1750 ya, karena dari tadi kan ini adalah 35 dikali 50 yaitu 1750. Berarti kita masukkan dikurangkan dengan 15 dikali 50 yaitu 750 dibagi dengan 50. Kalau kita hitung hasilnya yaitu 55. Jadi untuk rata-rata yang baru ternyata 55. Nah, selanjutnya kita mencari juga simpangan baku yang baru. Karena rata-ratanya sudah baru ya. Rumus simpangan baku itu sama dengan akar dari jumlah setiap datanya dikurangkan rata-ratanya kuadrat dibagi dengan n. Jadi sama dengan akar jumlah dari X-nya ini yaitu datanya dikalikan dengan 2. Berarti 2 dikali X dikurangkan dengan 15 ya. Ini baru X-nya ya. Kan data lama kan tadi kan kita misalkan ini X1 misalnya ya, ini X1. Kalau yang data yang barunya berarti katanya 2 kali X1 dikurangi 15 ya. Tapi karena X-nya banyak sampai X sampai 50, jadi kita menulisnya jumlah dari X ini kita tulis 2X min 15 tapi dikurangkan dengan rata-ratanya yang baru yaitu yang 55 ya. Ini kita kuadrat baru dibagi dengan banyaknya data tetap sama ya, 50 juga. Jadi hati-hati sini X ini penulisannya jangan X. Kalau yang pertama kali kita menulisnya ini X ya, emang karena data mula-mulanya kita misalkan X ya. Tapi kalau untuk yang setelah dia dirombak dikalikan dengan 2 kemudian dikurangi 15 ya, kita menulisnya X ini berarti yang baru. Yang barunya kan 2X min 15 baru dikurangkan rata-ratanya 55. Nah, selanjutnya berarti kita mengerjakannya akar dari sigma 2X dikurangin 70 ya, karena min 15 kurangin min 55 70 kuadrat dibagi dengan 50. Kita selesaikan bentuknya menjadi akar. Di sini sigma kalau kita buat begini nih, 2 buka kurung X dikurangin 35 kuadrat sama aja ya, karena kan ini kan 2 kali X kan 2X. Terus 2 kali min 35 kan min 70 ya, sama aja ya, per 50. Jadi sama dengan akar jumlah dari 2 dikuadratkan kan berarti 4 dikali dengan X min 35 nya kuadrat juga ya. Jadi ini 2 nya dikuadratkan, X min 35 nya juga dikuadratkan per 50. Nah, berarti di sini penulisannya bisa kita buat 4 dikali jumlah X min 35 kuadrat per 50. Sekarang kita lihat di sini simpangan bakunya nilainya yaitu 10 apabila akar sigma X kurangin 35 kuadrat per 50 ya. Lihat di sini ya, kita lihat di sini sama. Kalau nih akar 4 kita keluarkan 2, berarti tinggal yang di dalam akar yaitu sigma X min 35 kuadrat per 50. Dan nilai ini nih yang tadi kita sudah ini nih, kita simpulkan ini nih, itu sama dengan nilai yang ini. Nah, itu sama dengan nilai 10. Makanya kita bisa ganti ya, ini semua kita ganti menjadi 10. Jadi ini kita ganti 10. Jadi simpangan baku yang barunya menjadi 20.